mempresentasikan tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ya, berikut penjelasannya. Nama saya. Ya, di sini kelompok kami ada Aribi, baru Suci, Yopa, Marcelina, Noel, dan juga Depidro. Oke. Berikut presentasinya. Ayo baca di depan laptopnya dibaca ya. Kalau membaca bukan leher kita ke atas membacanya. Iya, di laptopnya dibaca. Iya. Indonesia sebagai poros maritim dunia. Poros maritim dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengendalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim. Pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memperdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Untuk menuju negara poros maritim dunia akan meliputi pembangunan proses maritim dari aspek infrastruktur, politik, sosial, budaya, hukum, keamanan, dan ekonomi. Menegak kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM laut merupakan program-program utama dan upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Poros maritim dunia ialah agenda pembangunan Indonesia yang boleh dikata baru oleh Presiden Joko Widodo. Konsep ini dicanangkan pada masyarakat internasional pada saat pertemuan East Asia Summit ke-9 di Naypyidaw, Myanmar pada 13 November 2014. Menyadari arti strategis Indonesia, pada kesempatan yang sama tersebut Presiden Joko Widodo memaparkan dua pilar sebagai upaya untuk mewujudkan poros maritim dunia itu. Pilar itu yang sekaligus merupakan bentuk tawaran kerjasama Indonesia kepada dunia adalah: pertama, membangun kembali budaya maritim; dua, menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai tiang utama; ketiga, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim; keempat, mengembangkan diplomasi maritim dengan bersama-sama menghilangkan sumber konflik di laut; dan terakhir atau kelima, membangun kekuatan pertahanan. Di presentasinya akan dilanjut oleh Kak. Letak luas dan batas wilayah Indonesia. 1. Letak wilayah Indonesia. Indonesia berwujud negara kepulauan, memiliki laut luas dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Posisi geografis Indonesia berada di daerah Khatulistiwa, berada di antara dua benua Asia dan Australia, berada di dua samudra, Samudra Pasifik dan Hindia. Mudah digunakan sejak zaman kuno, lokasi Kepulauan Nusantara ini telah menjadi sebuah lokus persilangan alur lalu lintas laut yang menghubungkan benua timur dan barat. Menariknya, berdasarkan analisis para pakar, ditaksir sekitar 90% perdagangan global diangkut melalui laut, di mana 40% diantaranya melewati perairan Indonesia. Ini berarti posisi Indonesia sampai kapan juga akan selalu menjadi tempat strategis dalam peta perdagangan dunia. Karena itulah Indonesia berubah menjadi poros maritim dunia. 2. Wilayah Indonesia. Luasnya lautan di Indonesia ini membawa keberkahan bagi bangsa Indonesia, karena sumber daya alam yang terkandung di dalamnya sangat banyak dan akan memanfaatkan secara berkelanjutan untuk menyejahterakan bangsa Indonesia. Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional atau UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, tahun 1982 menghadirkan zonasi dalam pengaturan hukum laut yaitu sebagai berikut. 1. Perairan pedalaman atau internal waters merupakan perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial
B. Perairan kepulauan atau archipelagic waters merupakan semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman laut atau jarak dari pantai, termasuk selat yang digunakan dalam pelayaran internasional. C. Laut teritorial atau territorial waters merupakan laut yang terletak pada sisi luar garis pangkal dan tidak melebihi dari 12 mil laut. D. Zona tambahan atau contours zone merupakan laut yang terletak pada sisi luar dari pangkal dan tidak melebihi 24 mil laut dari garis pangkal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rina. Zona ekonomi eksklusif atau eksklusif ekonomi zone merupakan suatu zona selebar tidak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal. F. Landas kontinen atau continental shelf merupakan dasar laut lanjutan dari kontinen dan benua yang diukur mulai dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak yang paling jauh adalah 200 mil. G. Laut lepas atau high seas merupakan semua bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif dalam laut teritorial atau dalam perairan kedalaman suatu negara atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. H. Kawasan dasar laut internasional atau international seabed area merupakan dasar laut, dasar samudra dan tanah di bawahnya di luar yurisdiksi nasional. 3. Batas wilayah Indonesia. Batas wilayah diperlukan untuk keperluan pengelolaan, pengawasan, dan perlindungan negara. Batas terbagi dua, yaitu batas politik dan batas fisik. Batas wilayah Indonesia adalah sebagai berikut. A. Sebelah utara. Indonesia berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Samudra Pasifik, dan Laut Cina Selatan, serta Malaysia bagian timur. B. Sebelah selatan. Indonesia berbatasan dengan benua Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan juga Laut Arab Hulu. C. Sebelah barat. Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. D. Sebelah timur. Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik dan juga negara Papua Nugini atau New Guinea. Lalu lintas laut dijalankan oleh armada-armada yang kuat. Buat batasnya nakku. Buat batasnya. Indonesia sebagai daerah yang dilewati harus punya kekuatan untuk mengatur lalu lintas itu. Perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Kasih dulu spidolnya. Poros Maritim Indonesia. Perencanaan Indonesia sebagai poros maritim dunia ini dilakukan melalui pengembangan ekonomi berbasis maritim sehingga dapat tercipta kesejahteraannya. Dalam perjalanan pemerintah selama 5 tahun, periode pertama pemerintah Presiden Jokowi, visi poros maritim dunia diwujudkan dalam berbagai kebijakan. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah dalam usaha untuk meningkatkan ekonomi sekaligus secara langsung memperkuat pertahanan dan keamanan laut Indonesia. Berkaitan dengan jalur perdagangan dan distribusi penumpang saat ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai pengembangan tol laut. Tol laut adalah kapal laut yang berlayar secara rutin dan terjadwal yang menghubungkan wilayah Indonesia dari barat sampai ke timur dan dari utara sampai ke selatan. Dilanjut oleh Silva. Menurut Prihartono, dalam pengembangan tol laut terdapat konsep wilayah depan dan wilayah dalam. Konsep wilayah ini merupakan koridor ekonomi yang berbasis maritim dan sistem logistik untuk mendukung sektor perdagangan, baik dari sumber daya kelautan maupun daratan. Selain itu, koridor ekonomi tersebut akan mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru
dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Sumatera Nusantara. Untuk menuju negara poros maritim dunia, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai perkembangan tol laut di wilayah perairan Indonesia. Salah satu elemen yang mendukungnya ialah dibangunnya pelabuhan. Tol lautan. Tujuan dari program tol lautan Indonesia di dunia yaitu sebagai berikut: memanfaatkan maksimal mungkin kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. B. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selama ini sulit mendapatkan akses terhadap pembangunan. C. Memudahkan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir dan kepulauan untuk mengakses ke kota besar. D. Memudahkan anak-anak yang tinggal di pulau-pulau kecil dan terpencil untuk bersekolah di kota besar. E. Menekan kesenjangan harga antar Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, misalnya harga sembako di Semarang dan relatif sama dengan harga di Banda Aceh, Manado dan Ternate dan Jayapura. F. Pemerataan distribusi kekayaan sumber daya alam Indonesia maupun penduduk. Tol laut akan memudahkan pergerakan penduduk semakin mudah, murah dan cepat. Potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. 1. Sumber daya perikanan. Sumber daya perikanan yang sangat melimpah tersebut seharusnya dapat menjadikan Indonesia sebagai penghasilan ikan terbesar di Asia maupun dunia. Tetapi saat ini pengolahannya belum maksimal. Jika dikelola maksimal, sektor perikanan dapat menghasilkan pendapatan sebesar $31,9 per tahun. 2. Pariwisata bahari. Wisata bahari adalah kegiatan wisata dan olahraga air di perairan laut, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa yang dikelola secara komersial. Objek wisata yang menjadi daya tarik wisatawan pariwisata bahari, yaitu wisata dalam pantai dan pulau-pulau kecil, keanekaragaman flora dan fauna, wisata budaya masyarakat pesisir, dan wisata olahraga. ALKI ditetapkan untuk menghubungkan dua perairan bebas, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Semua kapal dan pesawat udara asing yang mau melintasi utara atau selatan harus melalui ALKI. Jalur ALKI 1. Melintas Laut Cina Selatan, Selat Kalimantan, Laut Jawa, Selat Sunda, Samudra Hindia. ALKI 2. Lintas Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, Selat Lombok. 3. ALK 3. Lintas Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Selam, Laut Banda, Selat Bombay, Laut Saud, Samudra Hindia. Terima kasih. Udah? Buka pertanyaan. Ayo, siapa moderator? Untuk teman-teman kami sekian pernyataan kami. Kalau memang ada pertanyaan, ditanyakan. Kami persilahkan. Dipersilahkan. Sebutkan nama dan kelompok ya. Ya, nama, kelompok. Perkenalkan, nama saya Ekania Grace Durdanangin, saya dari kelompok 3. Nah, saya ingin bertanya tentang potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Nah, di situ kan ada yang pertama sumber daya perikanan dan yang kedua adalah pariwisata bahari. Nah, yang saya ingin tanya itu dari sumber daya perikanan. Nah, kan tadi dibilang kan Pak, pengelolaan sumber daya perikanan itu kan belum optimal. Jadi saya ingin bertanya, apa sih faktor penyebab masalah belum optimalnya pengelolaan sumber daya perikanan tersebut, terlebihnya di Indonesia? Terima kasih. Oke, bagus. Udah dicatat itu, nakku?
Iya. Ibu aja udah ibu catat. Jadi apa faktor penyebab masalah belum optimalnya pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia? Oke, bagus ya kan ya. Ayo, ada lagi? Sebutkan nama dan kelompoknya. Silakan duduk, nakku. Ayo. Bu langsung jawab aja dulu. Bu. Kaliannya mau jawab dulu atau kumpul dulu pertanyaannya? Ada yang mau bertanya lagi? Atau ibu panggil namanya dulu? Ya, silakan nakku. Siapa? Saya dari kelompok 4. Saya ingin menanyakan tentang jalur arus. Apa sih dampak yang berdampak pada jalur arus? Gitu. Tadi karena kalau kan nggak semuanya tadi dikatakan dampak dari jalur arus. Jadi saya ingin menanyakan dampak apa yang terdapat dalam jalur arus. Terima kasih. Oke, bagus. Lanjut. Silakan duduk nakku, ayo. Ayo, bertanya. Atau harus ibu panggil namanya? Jaheskel, Teguh Tabarus. Ayo, your question. Cepat. Udah ngerti semua? Belum. Apa dia nggak ngerti? Kalau udah ngerti semua, apa kesimpulannya? Kalau belum ngerti, apa pertanyaannya? Ayo, dimanapun harus ada. Nggak bisa nggak kalau anak IPS? Ayo. Ayo, aku. Berdiri dulu sambil ada nanti. Kalau udah ada baru bisa duduk ya. Siapa lagi? Ada? Petrus? Hah? Berdiri. Kesimpulannya ada? Atau apa yang kamu dapat dari ini tadi? Nggak ada? Apa yang kamu dapat? Kalau nggak ada mau bertanya. Hah? Nggak ada juga? Ayo berdiri dulu. Petrus. Gavin. Bertanya silakan aku. Kelompok? Kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Gavin sendiri. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan bertanya apa saja keuntungan dari Indonesia sebagai negara maritim dan bagaimana cara memanfaatkannya agar Indonesia menjadi negara yang maju. Oke. Apa saja yang bisa dilakukan atau program-program apa saja yang telah dilakukan pemerintah. Terima kasih. Bagus. Ada yang lain teman-teman? Udah sesi 1 3 dulu nakku. Ini dulu dijawab nanti kita buka lagi. Mana yang mudah dulu boleh ya. Yang menulis di depan tolong nakku tulis judulnya ya. Kita pun dilahirkan dibuat nama kita. Jadi itu pun kita buatlah judulnya apa yang digambar itu, buat judulnya. Ya. Kan ada ibu bilang tadi halaman 7, lihat halaman 7 apa judulnya halaman 7, lihat. Tentang batas wilayah Indonesia, tulis. Halaman 7 yang ujung sana, tulis batas wilayah Indonesia. Tinggal nulis ya nakku, bukannya langsung ditulis yang ujung sana. Batas wilayah Indonesia, tulis judulnya. Naik kursi kalau nggak sampai. Iya.
Nanti nggak tahu apa. Kita pun lahir dikasih nama batas wilayah Indonesia. Iya. Kalau yang itu bentuk yang di tengah bentuk muka bumi di dalam laut. Ya. Gitu bentuknya di dalam laut. Ada gunung. Bentuk muka bumi di dalam laut. Ya. Oke. Baru halaman 10 lagi ya, yang sampingnya itu tentang karakteristik wilayah perairan Indonesia. Iya, nanti kalian ini di buku harus sudah digambar ya anakku. Yang digambar ini kalian gambar nanti. Ya, ada oleh-olehnya pulang lah. Halaman 10 ya, itu ya. Karakteristik wilayah perairan Indonesia. Yang berdiri udah ada pertanyaannya? Belum. Oke, nanti sesi 2 mungkin. Udah, yang nggak berurut juga boleh ya. Yang mana mau duluan, mana tahu mau duluan pertanyaan dari Kevin, boleh. Menjawab pertanyaan Emia, buka slide tentang alkinya. Begitu juga dengan pertanyaan Kevin, tunjukkan slide-nya, terangkan apa keuntungannya jalur alki itu. Bisa? Udah? Sebutkan namanya menjawab ya, nama. Hah? Tadi katanya mau langsung jawab tadi. Udah? Saya Arifin Putri Ramadhani. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kania. Oke. Faktor yang menjadi penyebab masalah belum optimal pengelolaan sumber daya di Indonesia karena kebijakan pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah belum kuat dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
masih tingginya pencurian ikan atau illegal fishing oleh negara lain yang menyebabkan kerugian. Terus pelabuhan laut belum berfungsi secara optimal. Terus pembangunan infrastruktur kelautan yang masih tertinggal. Jumlah industri perkapalan yang masih sedikit. Terakhir, armada kapal penangkap ikan masih sederhana. Gimana? Tanya dulu gimana? Gimana ya, Kak, ya? Ya, makasih ya. Sama. Oke, bagus. Lanjut. Saya Marcelina, saya akan menjawab pertanyaan dari ini. Apa dampak yang terdapat pada jalur alki? Buka dulu alkinya nakku. Slide-nya. Oke, ayo. Saya akan menjawab. Dampak alki atau alur laut kepulauan Indonesia adalah kapal-kapal asing yang melintas dan transit di laut Nusantara di wilayah perairan Indonesia harus melalui jalur-jalur yang telah ditentukan oleh pemerintah Indonesia. Alki ini terdiri dari selat-selat dan laut-laut utama di perairan Indonesia. Dan perairan ini menjadi ramai oleh pelayaran karena kapal asing wajib melalui selat-selat dan laut ini. Dampak positif dan dampak negatifnya apa itu? Kan dilalui oleh kapal asing, harus dari jalur itu kan? Ya kan? Jadi logika kita lah. Dilalui oleh kapal asing ini, jalur ini, lihat, perhatikan. Udah? Jadi yang positifnya apa untuk kita? Negatifnya apa untuk kita? Coba. Menambah apa? Menambah? Orang itu lewat bayar enggak? Ya udah, menambah apa? Menambah penghasilan untuk Indonesia ya, dari sisi ekonomi. Nah itu secara logika aja dulu, lewat dia, nggak dia? Bayar kan? Dia melintasi jalur kita. Karena kita adalah wilayah poros maritim kata Pak Jokowi, karena Indonesia merupakan wilayah yang lautnya lebih besar daripada daratnya. Berapa persen hari itu kemarin? Laut kita. Perbandingan laut dan darat. Kemarin kan udah perbandingan laut dan darat 70 banding 30. Jadi laut kita lebih besar daripada darat kita. Makanya dibuat Bapak Presiden kita itu jalur Alki 1 itu wilayahnya, Alki 2, Alki 3 A, B, C. Ya, untuk menambah devisa kita, menambah uang secara ekonomi, karena mereka lewat jalur kita, mereka bayar. Kalau negatifnya apa? Adanya? Iya, illegal logging. Iya, bagus. Kemarin waktu itu pernah ada menteri kita, Menteri Ibu Susi. Gimana? Apa yang dilakukannya kalau ada kapal asing yang nggak resmi? Iya, itu dia salah satunya nakku. Ya, salah satunya. Tapi lebih banyak keuntungan untuk kita. Tapi lihat dulu nakku sekarang, mana angkatan yang lebih banyak? Angkatan laut atau angkatan darat? Angkatan darat, padahal kita lebih luas lautnya. Seharusnya lebih banyak angkatan laut. Itulah yang harus agak sedikit dirubah. Ya, oke. Siapa tadi yang bertanya? Emia, coba tanya dulu gimana Emia. Puas. Nggak ada, jangan dibilang puas. Nggak boleh bahasa puas. Maka pertanyaan kami sudah menjawab. Pernyataan kami sudah menjawab. Gimana Emia? Gampang dimengerti. Sekarang saya ngerti. Oh, oke, bagus. Jangan lagi dibilang udah puas ya.
Ganti lagi bahasanya itu. Oke, lanjut. Ayo, udah, nanti ada pertanyaannya ya. Siap ini ya. Udah. Siap ini dijawab. Iya, janganlah dipunggungi ibunya. Udah? Ayo cepat nakku, Jeheskel mau bertanya. Dia mau duduk katanya, ayo. Kenalkan, nama saya Sakaria Wilayah. Saya menjawab pertanyaan dari GP. Oke. Apa saja keuntungan di Indonesia sebagai negara maritim dan bagaimana cara memanfaatkan agar Indonesia menjadi negara maju? Untuk menuju negara poros maritim dunia, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai pengembangan tol laut di wilayah perairan Indonesia. Salah satu elemen yang mendukungnya ialah dibangunnya pelabuhan. Satu, Indonesia menjadi jalur strategis dalam perdagangan ekonomi dunia, memanfaatkan laut sebagai media perhubungan dan juga transportasi. Dua, Indonesia memiliki tol laut sebagai sarana dan prasarana transportasi pengangkutan logistik di Indonesia. Tiga, memiliki kekayaan flora dan fauna laut yang beragam dan dipengaruhi oleh Asiatik, Australia dan perairan dan Palestina. Empat, Indonesia memiliki hukum kelautan yang akan membatasi gerak kapal yang masuk tanpa izin. Satu lagi pertanyaannya ada. Bagaimana cara memanfaatkan agar Indonesia menjadi negara maju? Iya. Contohnya memanfaatkan sumber daya alam, membuat wisata, contohnya kayak Bali, Pulau Bali. Dengan kekayaan alam kita, dengan pantai yang bagus, kita bisa mengundang orang-orang luar atau turis ke negara kita, dan itu bisa salah satu menambah devisa negara kita. Kayak kita memperjualkan kekayaan laut, contohnya kita kan sering mengimpor atau mengekspor barang, misalnya kayak yang ada di Indonesia kita jual ke luar gitu. Kan ditanya anakku negara maju itu hampir dekat ya, kan negara maju. Kan? Apa kita jual itu bahan mentah atau gimana? Kan belum lah anakku. Itu belum maju. Kalau kita sudah maju, kita olah sendiri, kita jual yang sudah produk yang sudah jadi, kita jual jadi harganya lebih tinggi lah, lebih murah. Kalau udah jadi, lebih murah dia kalau mentah. Tapi selama ini kan gitu dia dakku, kita hanya menjual saja bahan kekayaan alam kita itu banyak. Kekayaan laut banyak kali, bukan laut aja, banyaklah semua kekayaan kita. Kita hanya menjual bahan mentah kita keluar dan kita membeli yang kita jual tadi, jadi sehingga kita nggak maju-maju. Jadi itu yang tanya Gavin tadi, gimana sih supaya kita maju dari hal yang kecil dulu. Baguslah dulu kalian sekolah, udah gunakan teknologi nanti yang canggih. Kekayaan alam kita ini kita
olahlah semuanya sehingga bisa kita jual keluar nanti sudah produksi yang sudah berkualitas tinggi. Nah itu dia. Kapan itu nanti bisa terjadi? Mudah-mudahan kalianlah yang membuatnya. Ya, itu sudah direncanakan Pak Presiden kita sekarang. Udah memulai untuk menjual produk dari kita yang sudah jadi. Mudah-mudahanlah kita sekarang lagi proses ini ya. Ya Gavin? Gimana? Coba tanya dulu Gavinnya. Lagi bahasa puas. Bagaimana cara menjaga batas wilayah Indonesia agar menjadi lebih aman? Oke, bagus. Berarti diperhatikan wilayah Indonesianya. Udah duduk nakku. Bagus. Ayo, Petrus. Hah? Janganlah lagi kayak gitu. Saya nggak tahu kelompok berapa, Bu. Aduh. Jangan gitu, Petrus. Skill tadi kelompok berapa? Ayo, Petrus. The question belum ada. Jadi kesimpulan atau apa yang kamu dapat dari mereka? Apa coba? Itu pun boleh yuk. Dari yang kita pelajari hari ini, apa yang kamu dapat? Itu pun gak ada. Petrus? Hah? Gak dengar Ibu? Gak ada kamu dapat apa-apa? Kelompok gak tahu. Pertanyaan enggak. Kesimpulan yang dapat gak ada. Satu pun poin gak ada kamu dapat hari ini. Petrus? Hah? Belum ada? Ngeri kalah kayak gitu Petrus. Udah capek orang ini di depan gak ada kamu dapat. Berdirilah dulu sampai ada. Nanti pertemuan berikutnya Ibu tanya lagi. Ayo setelah ini nanti baru dipresentasikan yang sudah digambar ya. Yang lain digambar itu nakku, bukan kita PTM tatap-tatapan aja. Ada yang dibawa ke rumah. Gambar itu. Jangan bukunya buku baru aja setiap Ibu masuk. Adalah isinya. Ayo, yang menjawab siapa namanya? Perkenalkan nama saya dari Noel Sini. Saya akan menjawab pertanyaan Yeskia. Bagaimana menjaga batas wilayah Indonesia agar menjadi lebih aman? Satu, menentukan dan menandai dengan jelas wilayah perbatasan agar tidak hilang ke wilayah negara lain. Ini 2, melakukan patroli perbatasan mencegah kejahatan seperti bajak laut, pencurian ikan, dan penyelundupan yang merugikan negara. 3, membangun daerah perbatasan agar tidak tertinggal secara ekonomi dari wilayah negara lain yang berseberangan. Udah? Apa tadi jawabannya? Ulangi, nanti Bu tanya lagi ya. Ayo, apa tadi jawabannya? Jawabannya menentukan dan menandai dengan jelas wilayah perbatasan agar tidak hilang ke wilayah negara lain. 2, melakukan patroli perbatasan untuk mencegah kejahatan seperti bajak laut, pencurian ikan, dan penyelundupan yang merugikan negara. 3, pembangunan daerah perbatasan agar tidak tertinggal secara ekonomi dari wilayah negara lain yang berseberangan.
Sudah yang di mana Ki? Belum ada. Hah? Belum ada. Nggak ada yang kamu apa dapat serap gitu yang disebutkannya. Pembangunan Menentukan daerah menentukan dan menandai. nomor 1. Iya. Menentukan dan menandai dengan jelas wilayah. Wilayah perbatasan negara tidak hilang ke wilayah negara lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Silvia. Saya mempresentasikan tentang batas wilayah Indonesia. Saya dari kelompok 1. Batas wilayah Indonesia. Lautan Indonesia memiliki batas sesuai dengan Buku Laut UNCLOS atau United Congress on the Life of the Sea. Iya. Disebut bahwa sebuah negara, pantai atau coastal state atau berhak atas laut teritorial sejauh 20 mili laut, zona tambahan sejauh 24 mili laut, zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mili laut, dan tandas kontinen atau dasar laut sejauh 350 mili laut atau lebih. Tunjukkan mana 12 milnya. Teritorial tadi 12 mil mana? Nah, tulis teritorialnya, tunjukkan. Inilah laut teritorial. Yang tulisanmu tunjukkan. Inilah laut yang garis pangkal yang 12 mili laut. Laut apa? Teritorial. Terus? Sedangkan zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut sampai 24 mil laut. Itu disebut apa? Wilayah? Wilayah teritorial. Iya. Tengok dulu bukumu itu, ulangi dulu. Lautan Indonesia memiliki batas sesuai dengan UNCLOS. Disebutkan bahwa sebuah negara pantai atau coastal atau berhak atas laut teritorial sejauh 12 mil laut. Iya, tunjukkan teritorialnya. Yang kamu tulis itu nakku, itu teritorial 12 mil. Iya, itu aja dari yang kamu baca tunjukkan, ngerti? Teritorial 12 mili. Zona taman sejauh 24 mili laut. Zona eksklusif sejauh 200 mili laut. Dan landas kontinen atau dasar laut sejauh 310 mili laut atau lebih. Selain itu, diatur juga apa yang dimaksud dengan laut bebas dan laut kawasan. Lebar masing-masing zona ini diukur dari garis pangkal. Yang lebar masing-masing zona diukur dari garis pangkal atau dasarline yang dalam keadaan merupakan garis pantai air surut yang terendah. Iya. Udah demikian dari saya tentang batas wilayah Indonesia. Demikian batas wilayah Indonesia. Sekian dan terima kasih. Oke. Saya Fitron dari kelompok 1 menjelaskan tentang karakteristik wilayah perairan Indonesia. Iya. Kondisi geologi yang terletak di antara tiga lempeng juga membentuk topografi dasar laut yang membuat perairan di Indonesia menjadi sangat bervariasi. Menunjukkan dasar laut terdapat di Indonesia. Secara geofisik, wilayah laut dapat dibagi menjadi daerah permukaan atau pelagi maupun daerah dasar laut ataupun bentik. Selain itu dapat dibagi secara horizontal maupun vertikal. Daerah pelagi dapat dibedakan secara horizontal ke beberapa zona. Yang berikut itu zona nentik. Zona nentik yaitu perairan yang terletak di atas paparan benua. Baru zona oseanik. Iya, tunjukkan oseanik tengah. Iya. Zona oseanik yaitu semua perairan terbuka seperti samudra.
zona Votik. Itu vote. Zona Votik yaitu perairan pelagi yang mendapatkan cahaya matahari. Iya. Zona Votik. Zona Votik yaitu perairan pelagi yang tidak tembus cahaya matahari sehingga gelap. Iya. Baru zona Meso. Zona Meso pelagi merupakan bagian paling atas dari zona Votik yang memiliki kedalaman antara 700 sampai 1000 meter. Iya. Baru zona Bati. Bati pelagi. Ayo lanjut aja baca nakku. Kalau ada tunjukkan. Kalau ada tunjukkan. Zona Bati pelagi merupakan zona Votik yang memiliki kedalaman 1000 sampai 4000 meter. Baru zona Abisal. Zona Abisal itu besi. Besi yang nggak bisa. Nah, lanjut. Apa artinya? Zona Abisal pelagi merupakan zona yang memiliki kedalaman 6000 meter. Baru zona Hadal pelagi merupakan zona yang memiliki kedalaman lebih dari 6000 sampai 10000 meter. Iya. Udah? Tutuplah. Demikian Sekian presentasi. dari saya tentang karakteristik wilayah perairan Indonesia. Terima kasih. Oke, bagus. Lanjut, bentuk muka bumi di dalam laut. Terangkanlah dia. Presentasikan tentang bentuk muka bumi dalam laut. Iya. Yang pertama itu ada landasan benua. Landasan benua itu dalamnya sekitaran 200 meter Iya. dari permukaan darat. Dari bawah laut. Dari bawah laut. Yang kedua itu ada lereng benua. Lereng benua di antara landas benua dan 200 sampai 2000 iya. meter Di bawah permukaan. di bawah permukaan laut. Iya. Yang ketiga ada tanjakan benua. Tanjakan benua itu tingginya atau dalamnya sekitar 2000 sampai 3000 meter. Iya. Tapi itu ada daratan abisal. Daratan abisal itu tingginya atau dalamnya sekitar 400 atau 4.000 itu nakku. 4.000 sampai 6.000 meter. Yang ketiga itu ada palung samudra atau yang disebut rock. Itu dalamnya sekitar 10.000 meter. Tunjukkan beginilah bentuk palung samudra, lengkungan hurufnya. Seperti huruf V ya. Nanti kalau ada ujian ada ibu buat nanti bentuk palung bagaimana. Oke, lanjut. Terus itu ada punggung laut. Punggung laut itu dalamnya sekitar 4.000 sampai 10.000 meter. Nah, Yang itulah. terakhir ada gunung laut. Begitu bentukannya. Iya, oke. Udah? Sekian dari saya. Terima kasih. Ayo. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas kesempatan. Terima kasih. Oke, berikan applause lah kuat-kuat.